Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi, Ibu. Gimana? Hari ini kita belajar tentang belajar dinas studi PKN. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Coba itu Bang, sediakan inti doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sebelum kita mulai belajar ini, absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ajar sungguh. Ini ya. Sudah siap kita menerima pelajaran hari ini? Bukunya sudah disiapkan? Kelas sudah dibersihkan? Nah, sebelum kita mulai materi ini, biar kita semangat sedikit, kita menyanyikan lagu nasional ya. Bu minta kalian berdiri semua. Silakan duduk kembali. Semangat ikuti pelajaran kita. Semangat, oke, semangat, oke. Semangat, oke, semangat, oke. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, nah, Ibu ingin mengingat pelajaran kita minggu kemarin. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Saya Bu, Apakah? tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, tentang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, yang mana Pancasila dirumuskan oleh PPKI dan disebutkan oleh PPKI. Nah, untuk materi kita pada hari ini, kita akan membahas tentang perilaku yang sesuai dalam norma kehidupan. Nah, di mana Ibu mengharapkan kalian nanti bisa menjelaskan perilaku yang sesuai dengan norma. Bagaimana kalau kita melanggar norma di dalam masyarakat? Apa sanksinya? Ya. Dan apa fungsi norma bagi masyarakat? Ini diharapkan ke depannya. Baiklah, untuk materi kita hari ini, norma dalam kehidupan masyarakat. Ini materi kita untuk hari ini.
Kompetensi dasarnya coba dibaca Sophia. Coba baca Sophia. Yang ada di depan itu kompetensi dasarnya apa saja, Sophia? Untuk dasar menganalisis norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Terus yang keduanya, kakak cepat. Melaksanakan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Ya, melaksanakan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba Kak, bacakan Kak. Tujuan pembelajaran setelah mengamati gambar penerapan norma, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam norma dengan baik. Setelah membaca teks PowerPoint di layar, peserta didik dapat menganalisis macam-macam norma dalam kehidupan, menunjukkan perilaku yang sesuai norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik. Setelah mengidentifikasi contoh norma dalam kehidupan peserta didik maupun membandingkan perilaku penerapan norma dan pelanggaran norma dalam masyarakat dengan baik. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tentang norma dalam bermasyarakat. Nah, di sini dalam pembelajaran ini Ibu akan memberikan penilaian dari penilaian sikap. Ya, dan dari sikap di mana sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran ini. Nah, yang kedua ada penilaian pengetahuan. Nah, itu nanti Ibu akhir pembelajaran Ibu akan memberikan evaluasi berbentuk soal tertulis. Nah, yang ketiganya penilaian keterampilan. Pada saat kamu mengerjakan RKPD dalam satu kelompok. Supaya aktif, ya kan? Nah, yang bekerja dengan tugas dan bertanggung jawab. Jadi itu penilaian untuk pembelajaran kita hari ini. Ini penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan ya. Nah, itu nanti di akhir pembelajaran. Sekarang norma, apa itu norma? Norma, kaidah atau aturan yang Nah, bagaimana kalau seandainya norma tidak ada yang mengatur perilaku kita? Nah, itulah sering terjadi pelanggaran norma karena tidak ada norma yang mengikat kita. Perilaku adalah negara, perilaku masyarakat. Nah, norma itu kan yang mengatur perilaku kita mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, kalau tidak ada norma, bagaimana kehidupan kita bermasyarakat? Itu arti dari berikutnya macam-macam norma. Itu norma kesusilaan, peraturan, misalnya kita norma silaan dari masyarakat kita melakukan mengambil barang orang yang bukan milik kita, kita merasa bersalah dan lalu dia barang orang lain tanpa sepengetahuan orang lain, itu kita akan merasa bersalah di dalam hati. Nah, yang kedua norma ketentuan hidup berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Sanksinya kesopanan. Kan banyak yang baca dalam kesehatan. Kita harus menghormati orang yang lebih tua dalam berbicara menghormati sopan, ya kan? Tapi kalau kita berbicara dengan orang tua tidak sopan, dengan orang tua tidak sopan, tentu ini ada celaan nih. Si Ani anaknya tidak bagus, tidak sopan. Nah, itu merupakan celaan dari orang lain.
Norma agama. Ketentuan hidup berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini tahu setiap perintah Tuhan pasti ada larangan dan perintah. Larangan seperti apa? Perintah seperti apa? Larangan yang harus kita hindari. Perintah harus kita kerjakan. Kan ada hak dan kewajiban. Sanksinya apa? Sanksinya nanti. Ini akan kalau akhirat. Perhitungannya sanksinya nanti akhirat. Bukan di dunia. Jadi ada dosa dan ada apa? Pahala. Norma Hukum. norma hukum itu apa? Ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada lembaga yang membuat peraturan hukum. Sering terjadi di dalam masyarakat pelanggar hukum adalah apa? Kami tahu lalu nih kita menemukan pelanggaran di lalu lintas di dalam masyarakat. Ya. Nah, sanksinya apa? Penjara dengan Denda. Ini ya berbeda dengan norma agama. Kesalahannya sama, kan agama juga melarang mencuri, hukum juga melarang mencuri. Perbedaannya di sanksi. Sanksi agama nanti di akhirat, hukum sekarang. Ya kan? Kita melanggar hukum tetap diberi sanksi penjara atau denda. Sikap patuh. Apa itu sikap patuh? Sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku dilaksanakan bukan karena keadaan terpaksa, takut akan sanksinya atau karena kehadiran aparat penegak hukum. Sikap patuh itu terhadap norma yang berlaku dilaksanakan bukan karena kita takut atau terpaksa, ya, takut akan sanksi, ya kan? Bukan karena terpaksa, kita harus patuh karena ada sanksinya. Tidak takut, betul-betul kita patuh itu betul-betul muncul dari dalam diri kita sendiri karena tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Contoh perilaku sesuai norma di keluarga. Berperilaku sopan pada siapa? Kepada orang tua. Hormat kepada Orang tua. takut kepada perintah orang tua. Bertutur kata yang baik. Saling Menyayangi antar anggota keluarga. hidup rukun dengan Keluarga. kalau udah seperti ini dalam keluarga tentu keluarga itu akan lebih Harmoni. kita saling menghargai antara yang muda dengan yang Tua. dengan yang Besar. Nah, itu. Jadi ini keluarga yang harmonis. Norma di sekolah. Nah, mentaati peraturan tata tertib sekolah. Ya, tidak membolos, Memakai sekolah, satu terhadap guru, menyayangi teman. ini perilaku kita di dalam Sekolah. Jadi tidak ada pertengkaran, perkelahian, apalagi sampai ada pembulian segala macam. Ya. Kita masuk ke sekolah, kita harus mengikuti peraturan sekolah, pakai seragam. Kalau tidak dalam sekolah berarti apa? Kita melanggar aturan Sekolah. biasa ada apa sanksi? Ya kan? Tetap ada sanksi. Sanksi itu tujuannya untuk apa? Memberi efek jerah supaya tidak melakukan perbuatan itu kembali atau diulang lagi. Ayo amati gambar. Silakan kalian mengamati gambar.
situ ada norma. Norma ya kan? Nah, itu dok yang menunjukkan norma kita berperilaku sesuai dengan norma. Kita bersalaman dengan guru. Siswa menghormati guru dengan memberi salam, dengan menyayangi guru. Terus perilaku sesuai dengan norma, tertib di lalu lintas. Nah, kita menyeberang di memang jalur penyeberangan, garis zebra. Nah, yang di bawah ini apa? Yang di bawah yang ada di kendaraan. Apa yang kamu lihat di situ? Apa yang kamu temukan? Melanggar norma. Itu melanggar norma, perilaku yang melanggar norma. Ini melanggar norma apa? Norma lalu lintas. Nah itu Norma sekolah. norma yang berlaku di sekolah. Apa yang diperbuatnya? Dia melanggar saat ulangan. Nah, ini yang perilaku yang tidak sesuai dengan Norma. Ada sanksinya. Jadi kamu lihat apa yang kamu temukan di situ, kan? Dari yang di atas perilaku sesuai dengan norma, di bawahnya pelanggaran perilaku yang melanggar norma yang tertentu. Kata kalian yang kita mencari apa yang tidak kamu ketahui di dalam situ, di dalam gambar yang kamu amati di depan, ya. Di situ kan ada perilaku yang sesuai dengan norma, kemudiannya pelanggaran perilaku yang melanggar dari norma. Nah, ibu minta, ya, nanti kalian membuat kelompok, tapi sebelumnya, ya, ibu ingin menanyakan. Nah, bagaimana pelanggar norma tersebut dapat terjadi yang tadi kamu amati dari pembelajaran tadi? Kami Bu. Silakan. Nah, bagaimana pelanggaran norma tersebut dapat terjadi? Karena kebiasaan hal ini tentu terlepas dari peranan orang tua dan lingkungan sekitar. Akibat itu orang itu terbiasa melanggar norma. Nah, pelanggaran norma itu terjadi karena tadi kebiasaan kita buruk, selalu melakukan pelanggaran norma karena tadi mungkin dari pengawasan orang tua yang kurang. Nah, hal apa yang dapat dilakukan agar pelanggaran norma tersebut tidak terjadi? Ayo Bu. Nah, silakan. Berdiri saja Kak, mungkin biar kawan yang lain bisa dengar. Mendapat teguran atau peringatan dan nasihat. 2. Pendidikan. 3. Hukuman. 4. Kaidah dan norma kontrol sosial. Nah, apa hal yang dapat dilakukan agar pelanggar norma tersebut tidak terjadi? Siapa yang melanggar norma diberi sanksi. Nah, sanksi tadi untuk apa sanksi itu dibuat? Untuk memberikan efek jera bagi si pelanggar norma atau norma. Nah, diberi nasihat, kan? Selain sanksi diberi nasihat, diberi pengertian, jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Nah, manfaat apa yang dapat kita jika menerapkan norma dalam kehidupan? Ayo, katakan. Berdiri bolehkah? Norma sangat penting karena setiap orang membutuhkan petunjuk dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya norma, maka lingkungan di masyarakat akan menjadi tertib, harmonis, aman, dan damai. Kita kembali tadi ke pengertian norma. Norma itu kan mengatur, mengikat tingkah laku kita. Karena tadi manusia itu hidup sosial, ya kan? Manusia sebagai makhluk sosial.
bukan hidup sendiri, tapi dengan orang lain. Itu adalah norma yang mengatur perilaku kita ini dalam kehidupan tersebut. Nah, kalau tidak ada norma, bagaimana perilaku kita? Kehidupan ya tidak akan tentram. Tapi dengan adanya norma, kita menjalani kita akan lebih tentram, aman, damai dan harmonis. Baik anak-anak, sekarang ibu ingin kalian membentuk kelompok. Apa sudah ada kelompoknya? Kalian ini kelompoknya masing-masing. Kalian nanti mengerjakan RKPD ini, ya, mengerjakan RKPD. Kelompok 5 orang. Kelompok mana? Kelompok 3. Nah, silakan kalian bersama kelompok kalian mendiskusikan tentang kasus yang ada di dalam lingkungan apa yang kalian dapat RKPD-nya. Diskusikanlah bersama teman satu kelompok. Yang tidak paham silakan tanyakan ke ya. Nah, diskusikan dengan teman. Nanti kalian udah siap, kita tampilkan diskusi kelompok kalian. Silakan ditanyakan ke ibu.
Sudah siap? Siap kita memulai presentasi satu kelompoknya. Kalau udah siap, silakan. Kelompok berapa ini yang ambil? Kelompok 1, udah siap? Sudah siap. Nah, nanti kelompok 1 yang tampil, silakan kalian nanti kelompok lain menanggapi, bertanya atau komentari. Ya, silakan. Nanti berikutnya, jadi yang bertanya itu yang tidak sedang mempresentasikan pekerjaannya, tugasnya. Ya, jadi tidak bisa tanya, memberikan saran boleh, memberikan komentar boleh kepada si kelompok yang punya ini. Ya, silakan. Kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kasus 1, faktor penyebab terjadinya. 1. Pernah melihat orang lain melakukan kekerasan. 2. Kesalahan pola asuh keluarga yang terlalu keras. 3. Pernah menjadi korban bully. 4. Kurang mendapatkan perhatian dari keluarga dan orang sekitar. 5. Ingin dianggap populer. 6. Kurang edukasi dan empati. Solusi dari kasus agar tidak terjadi lagi. 1. Sosialisasi pemahaman perundungan di lingkungan sekolah. 2. Membuat kebijakan terikat aksi perundungan. 3. Memastikan jalur komunikasi yang terbuka untuk pelaporan khusus. 4. Menyadarkan kegiatan anti perundungan. 5. Memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pembulian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 itu dia membahas tentang kasus yang terjadi pembulian di sekolah. Ya, pembulian di sekolah, mengapa kasus itu terjadi, kasus pembulian di sekolah, dan bagaimana solusinya untuk supaya pembulian tidak terjadi di sekolah. Nah, silakan kelompok berapa yang ingin menanggapi pertanyaan terlebih dahulu, silakan. Sebutkan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya sudah kelompoknya adalah kasus 3. Pembulian sering terjadi di sekolah. Bagaimana pemerintah mengatasi hal ini dengan krisis moral? Pembulian sering terjadi di sekolah. Nah, bagaimana tanggapan pemerintah mengenai pembulian ini yang sering terjadi di sekolah? Karena sekarang ini kan banyak ya kasus pembulian yang terjadi di sekolah. Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih atas jawaban. Boleh Kak? Boleh. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Kami kelompok 1 akan menjawab. Pemerintahan membentuk lembaga untuk menanggulangi tindakan pembulian, membuat situs-situs anti pembulian untuk edukasi, menyelenggarakan seminar tentang anti pembulian, mensosialisasikan kembali UIT dan menggunakan internet yang baik. Terima kasih. Nah, itu jawaban dari kelompok 1 tanggapan pemerintah dalam menangani kasus pembulian. Salah satunya
memberikan penyuluhan atau seminar-seminar tentang pembulian. Bagaimana kelompok 3 tanya? Terjadinya kekerasan di dalam keluarga, cemburu atau perselingkuhan, kekuasaan yang tidak adil, kesalahan dalam menyelesaikan masalah, kecanduan, pengaruh obat bius, narkoba, dan lain-lainnya, gangguan mental misalnya psikopat, stres, dan depresi. Solusi agar tidak terjadi lagi, menjalani komunikasi dengan baik, saling percaya, hindari persangka buruk, saling berlapang dada, jauhi perselingkuhan, pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kedua ini membahas tentang kekerasan di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kita kan punya keluarga. Nah, kebetulan mengapa kekerasan sering terjadi itu karena berprasangka buruk, ya kan? Karena cemburu, ya kan? Nah, itu yang disajikan oleh kelompok 2. Ini kesimpulan itu kita harus terbuka. Kalau masalah anak datang kekerasan kita harus terbuka dalam masalah apapun kepada orang tua, ya. Apalagi kita mendapatkan kekerasan misalnya kekerasan fisik dari orang lain. Terbuka, harus ada keharmonisan, ya kan? Berlapang dada, saling menghormati agar terjadinya keluarga yang harmonis. Nah, itu penyajian dari kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Gendari, saya dari kelompok 3. Saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Menganalisis norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Faktor penyebab pelanggaran norma di lingkungan masyarakat. Terpaksa dalam kondisi tertentu. Kadang seseorang terpaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai norma di masyarakat. Memiliki niat buruk, kebiasaan, kesempatan, tidak setuju dengan norma di masyarakat. Solusinya, teguran atau peringatan dan nasihat, pendidikan atau peran lembaga sosial, hukuman atau sanksi sosial, kaidah dan norma sebagai kontrol sosial, penyuluhan cara individu memahami nilai norma dan peraturan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 itu membahas tentang kasus pelanggaran yang ada di dalam masyarakat, ya. Sering terjadi pelanggaran norma hukum, misalnya pelanggaran lalu lintas, penyuapan, penyugupan. Penyebabnya terpaksa dalam situasi atau kondisi tertentu. Keadaan terkadang memaksa seseorang untuk bertindak tidak sesuai dengan hukum. 2. Memiliki niat buruk. 3. Kebiasaan. 4. Merasa selalu benar. 5. Tidak setuju terhadap hukum yang telah ditentukan. Solusi dari penyebabnya, hukuman atau memberikan ganjaran kepada masyarakat yang melanggar hukum sebagai efek jera. 2. Memperbaiki keyakinan para anggota masyarakat akan kebaikan adat istiadat yang ada. 3. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga negara. 5. Meningkatkan pelayanan publik. 6. Meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu saja dari kelompok 4. Nah, tentang pelanggaran di dalam bangsa dan negara. Silakan kelompok berapa yang ingin menanyakan kepada kelompok 4? Oh iya, silakan. Berikan contoh perilaku yang melanggar aturan di lingkungan bangsa dan negara.
memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan tindakan pidana seperti pembunuhan atau perampokan, penggelapan dan lain-lain. Contoh dari pelanggaran yang sudah terjadi di dalam bangsa dan negara. Mana kelompok dua ya? Kelompok dua jawaban yang minta minta contoh pelanggaran yang sering dilakukan oleh di dalam bangsa dan negara ya. Nah, salah satunya tidak memiliki KTP, kan? KTP itu wajib dimiliki oleh warga negara yang berusia 17 tahun. Nah, kadang pelanggaran itu pembunuhan, ya kan? Perampokan, penggelapan, membuat uang palsu, itu sudah melanggar hukum, ya. Sering terjadi di masyarakat. Pengelapan segala macam itu merupakan contoh-contoh dari pelanggaran hukum. Nah, yang mana pelanggaran itu setiap pelanggar akan mendapatkan sanksi. Sanksi berupa penjara atau denda. Nah, itu saja dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 membuat kesimpulan dari tugas kelompoknya. Kesimpulannya, ditanamkan kesadaran hukum sejak dini bagi masyarakat, bangsa dan negara. 2. Dan dengan memberikan sanksi yang tegas kepada orang yang melanggar norma hukum tersebut sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku. 3. Rasa ketidakpuasan seseorang terhadap semata. 4. Faktor ekonomi yang kurang baik. 5. Lemahnya pengawasan aparat. Itu kesimpulan dari kelompok 4. Berarti terjadinya itu kejahatan, ya. Setiap kelompok yang terpilih akan mendapatkan penghargaan dari walaupun permisi 1. Ya, silakan. Berapa? 1. Kita beri selamat. Kita kasih ya kelompok 1. Oke, di kelompok 1. Kelompok 2 kelompok berapa? Yang nomor 2. Kelompok berapa? Ayo. Nah, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kitanya, ya. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Dapat mengetahui norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dapat mengetahui Norma-norma yang berlaku di masyarakat. Itu hasil dari pembelajaran kita. Apa manfaat yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan Pak. Dengan pembelajaran hari ini, kami jadi tahu manfaat pentingnya norma bagi kita semua untuk diri sendiri. Membuat hidup menjadi tenang, membuat pergaulan menjadi rukun, tertib dan damai, dan menjadikan tingkah dan sesuai dengan norma. Itu manfaat yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Apabila norma yang berlaku dalam masyarakat agar terciptanya kehidupan yang damai, tenang, aman dan bersentosa. Nah, ada yang belum paham dari pembelajaran kita hari ini? Ada tidak? Nah, sesuai dengan penilaian akhir, ibu akan menilai evaluasi pengetahuan, ya, pengetahuan ada soal tertulis yang kamu kerjakan. Ibu kasih waktu
Ini pilkada. Untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan membahas tentang materi perilaku yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, minggu depan. Nah, sebelum Pak akhiri pelajaran ini, sudah tutup dengan doa, silakan. Oke, doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah.